Selamat datang di channel Anime Review Indonesia. Spoiler One Piece chapter 1101 sudah ada nih. Yuk mari kita bahas bersama-sama bocoran chapter kali ini. Judul chapter 1101 adalah Untuk Bonnie. Halaman dimulai dengan color spread yang berisi Vegapunk dan ke-6 satelit. Juga ada Vega Force 01. Vegapunk berada di tengah, sebelah kanannya ada Lilith dan Pythagoras. Di sebelah kirinya ada Atlas dan Edison. Di belakangnya ada wajah York di sebelah kanan dan wajah Saka di sebelah kiri. Dan Vega Force 01 di tengah. Chapter dimulai dengan flashback Kuma yang mengingat perjalanannya dengan pasukan revolusi di kerajaan Goa. Kuma menyadari bahwa Dragon terlihat tahu begitu banyak tentang kota ini. Dia mengatakan juga bahwa Dragon mengunjungi desa kecil yang berada di luar kerajaan Goa untuk mengamati seorang bocah. Dragon pun mengatakan pada Kuma, "Terus bicara kalau kau mau mati, Kuma." Kuma pun menjawab, "Kenapa?" Dragon pun berkata bahwa anak adalah kelemahan para orang tua. Kuma pun mengerti dan tidak akan membahas itu lagi. Ini menjelaskan kenapa pada saat di Sabaudi Kuma menyelamatkan Luffy dan krunya yang sedang terpojok melawan pasifista dan Kizaru. Pada saat itu Kuma berbisik kepada Rayleigh dan mengatakan kalau dia dari pasukan revolusi dan akan menyelamatkan Luffy dan semua krunya. Bisa jadi ini adalah bentuk balas budi Kuma kepada Dragon yang telah mempertemukan Kuma dengan Vegapunk yang membuat Bonnie bisa sembuh dari penyakit. Kembali ke Kuma yang saat itu berada di desa Kusha, tepatnya di Gunung Kolubo, dan mengamati Luffy yang saat itu berusia 16 tahun. Luffy sedang melatih jurus rahasianya yaitu Komu Komu no No, yaitu jurus yang dia pakai saat mengalahkan Arlong. Tiba-tiba tenden musi yang dibawa Kuma berbunyi dan mendapatkan panggilan dari pemerintahan dunia. Luffy yang mendengar suara itu dan merasakan hawa keberadaan yang cukup menakutkan langsung melihat ke arah sumbernya. Tapi Kuma sudah tidak ada. Luffy berpikir kalau ternyata masih ada hewan yang cukup kuat di hutan ini yang belum dia kalahkan. Berarti seluruh hewan buas di sana sudah tunduk pada Luffy semua. Kuma meninggalkan pulau tersebut untuk memenuhi perintah dari pemerintahan dunia. Kita lihat Kuma membantu kapal angkatan laut yang diserang oleh sekelompok bajak laut dan membuat bajak laut tersebut menyerah. Selama perjalanan Kuma di lautan, terdapat box narasi yang menceritakan isi surat yang Kuma tulis untuk Bonnie. Surat tersebut berisi betapa Kuma sangat menyayangi Bonnie. Dia menjelaskan bahwa dia melihat banyak pulau yang cantik dan menakjubkan, di mana mereka akan berlayar bersama menuju pulau-pulau tersebut di masa depan. Tetapi ternyata semua surat yang dituliskan Kuma untuk Bonnie dicegat dan dihancurkan oleh Alpha, orang yang ditugaskan pemerintahan dunia untuk mengawasi Bonnie selama Kuma menjalani operasi modifikasi tubuh dan penghapusan kepribadian. Padahal Bonnie selalu menunggu surat dari Kuma, tapi tidak pernah sampai. Bonnie tidak pernah menyebutkan kepada Alpha bahwa dirinya pemakan buah Toshi Nomi. Bonnie menyuruh Bonnie untuk tetap merahasiakan kekuatannya tersebut. Kita melihat Kuma mengunjungi laboratorium Vegapunk dan bertemu dengan kloningan dari Stussy, sang mantan anggota bajak laut Rocks. Stussy pun bertanya, siapa yang lebih tidak beruntung, manusia tanpa kesadaran atau kloningan yang punya kesadaran. Vegapunk pun memarahi kloningan Stussy tersebut dengan berkata, "Cukup Stussy, aku sudah mengatakan kalau kau itu manusia." Di sini terlihat kepala Vegapunk sudah berbentuk seperti apel, yang mana dia sudah memakan buah iblis Nomi. Vegapunk pun menjelaskan kepada Kuma bahwa ketika modifikasi tubuh Kuma selesai, Kuma tidak akan memiliki ingatan dan emosi lagi pada dirinya. Tapi Vegapunk akan menjaga kesadaran Kuma sampai detik-detik terakhir. Masih ada 1 tahun lagi hingga operasinya selesai. Sebelumnya kita diperlihatkan Kuma sesekali membantu pasukan revolusi dan melakukan kontak dengan mereka. Tapi sekarang dia benar-benar diam dan tidak pernah melakukan kontak lagi dengan pasukan revolusi. Dragon dan yang lainnya menyadari pasti ada alasan di balik tingkah laku Kuma tersebut. Kembali ke kerajaan Sorbet, di mana saat ini Bonnie tengah merayakan ulang tahunnya yang ke-9 di sana. Tapi surat dari Kuma yang ditunggu-tunggu oleh Bonnie tetap tidak datang. 1 tahun pun berlalu sejak operasi Bonnie selesai. Jadi Bonnie sudah 100% sembuh dari penyakitnya. Tapi Alpha tetap tidak membiarkan Bonnie keluar sendiri sampai umurnya genap 10 tahun. Bonnie mendapatkan informasi dari pemilik bar di sana bahwa salah satu tim medis yang merawat Bonnie tidak sengaja mengatakan kalau Alpha dan tim medis yang lain adalah agen pemerintahan dunia. Bonnie dan orang-orang dari kerajaan Sorbet mengetahui bahwa situasinya terlihat tidak biasa. Jadi mereka merencanakan agar Bonnie bisa kabur dari sana.
Nelayan terkuat di kerajaan Sorbet yaitu Gyokyo, Totsu, dan Potato akan membawa Bonnie berlayar ke laut dan membantunya untuk mencari Kuma. Mereka merubah kapal nelayan menjadi kapal bajak laut dan dekorasinya diubah menjadi seperti pizza untuk Bonnie. Connie dan Bonnie kemudian bertukar baju dan Bonnie keluar untuk pertama kalinya. Bonnie kemudian berhasil melewati penjaga dan sampai ke kapal, tetapi Alpha menyadari bahwa itu adalah Bonnie dan langsung mengejarnya menggunakan Geppo. Alpha mengatakan kalau Bonnie mencoba melarikan diri, ia diperbolehkan untuk menghajarnya dan memenjarakan Bonnie. Kemudian Bonnie yang sedang dalam bentuk anak kecilnya mengingat kembali bahwa dulu dia pernah bertanya kepada Kuma seperti apa wujud nikah. Kuma pun tidak tahu pasti, tapi dia mengatakan kalau seluruh tubuh nikah seperti karet dan dia bisa bertarung dengan berbagai macam cara sesuai kehendaknya. Bonnie kemudian menggunakan kekuatannya yang dinamakan distorsi masa depan dan membayangkan dirinya di masa depan menjadi nikah. Kemudian terlihat Bonnie mengalahkan Alpha dengan satu pukulan. Tangannya membesar seperti Luffy saat mode Gear 3. Lalu Bonnie langsung melarikan diri dari kerajaan Sorbet. Sepertinya berita kekalahan Alpha dan Bonnie yang melarikan diri terdengar sampai pemerintahan dunia pun langsung mewaspadai Bonnie, sang sandera yang kabur. Kapal nelayan yang berlayar dengan tujuan mencari Kuma sang ayah Bonnie segera berubah menjadi kapal bajak laut era baru yang kemudian menjadi rival Luffy dan bajak laut yang lain dan menjadi generasi yang dikenal sebagai generasi terburuk bajak laut saat ini. Chapter pun berakhir dengan berita bahwa minggu depan chapter libur. Bagaimana pendapat kalian tentang spoiler chapter kali ini? Isi pembahasan yang tadi bisa saja berbeda dengan chapter asli yang rilis pada hari Minggu di Manga Plus. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Tulis pendapatmu tentang chapter ini di kolom komentar di bawah ya.